Kebakaran malam tadi menimpa asrama Makobrimob di Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Di malam tahun baru, kafe, restoran, dan rumah makan di Jakarta tutup jam 7 malam. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya seorang anak di Aceh tewas tertabrak truk yang dikemudikan ayahnya. Bersama saya Prab Senjaya. Dan saya, Salsabila Syaira. Inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kebakaran malam tadi menimpa asrama Mako II Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Kebakaran malam tadi menimpa asrama Makobrimob Polri Kelapa II Depok. Kebakaran terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Asrama dihuni keluarga personil Brimob. 6 unit mobil dan 40 personil pemadam kebakaran untuk mencegahkan api dikerahkan. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 9 malam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Dan belum diketahui apakah kebakaran menimbulkan korban jiwa. Ya, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Depok, Jawa Barat membuat pohon tumbang. Akibatnya akses di Jalan Raya Siliwangi pada kedua arah tertutup hingga potongan pohon selesai dibersihkan. Pohon tumbang yang menutup akses Jalan Raya Siliwangi, Kota Depok, Jawa Barat ini disebabkan hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Depok pada Minggu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat tumbangnya pohon, kendaraan yang melintas dialihkan ke Jalan Raya Pemuda lantaran potongan pohon jenis angsana ini menutup badan jalan pada kedua arahnya. Puluhan petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, dan Polri Kota Depok diterjunkan untuk melakukan evakuasi pohon besar yang tumbang itu. Kronologisnya kejadiannya itu setelah hujan, pohon itu udah nggak kuat karena dahannya sudah pada rindang. Akhirnya dia itu tumbang menghalangi jalan raya. Bagusnya RT di sini tanggap, begitu melapor langsung ke pemadam sama DKP, kami meluncur langsung untuk eksekusi pohon yang tumbang di jalan raya. Petugas pun baru dapat mengevakuasi pohon tumbang dalam waktu 3 jam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah kios ambruk terbawa longsor ke Sungai Citatih di Pasar Parungkuda, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Ya, longsor diduga akibat hujan deras yang terjadi sejak malam tadi. Inilah detik-detik 4 kios di Pasar Parungkuda, Sukabumi yang ambruk ke Sungai Citatih. Diduga bangunan kios longsor akibat hujan deras sejak malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga sekitar sudah mengetahui tanda-tanda bangunan akan longsor. Sementara itu pemirsa, kapal yang mengangkut puluhan wisatawan terbalik di danau di Desa Koto Masjid, Kabupaten Kampar Riau. 1 penumpang pun tewas. Kapal induk Kapal motor Banawa Nusantara 58 terbalik sekitar 1 km dari lokasi wisata Pulau Putih yang berada dalam kawasan wisata tepian Maligai, Kabupaten Kampar Riau. Kapal diduga terbalik akibat berbelok terlalu curam dan oleng ke kanan. 1 penumpang tewas akibat tersangkut di kapal. Tidak ada manifest penumpang di kapal tersebut. Kapal induk rombongan wisata dari dinas. Pemirsa, evakuasi jenazah nenek yang terseret arus sungai di Bojonegoro berlangsung dramatis. Ya, tim SAR harus melawan derasnya arus untuk mengevakuasi jenazah.
Tim SAR gabungan dari BPBD, Kepolisian, dan TNI berjibaku melawan derasnya arus sungai untuk mengangkat jenazah seorang nenek di Bojonegoro, Jawa Timur. Petugas berupaya menahan jenazah agar tidak terbawa arus sungai. Korban diketahui bernama Sumira, seorang nenek warga Kelurahan Jetak. Ia dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Jumat lalu saat menyeberangi sungai hendak ke area persawahan. Korban ditemukan ketika petugas menyisir sungai dengan perahu karet di sekitar lokasi. Usai dievakuasi, jenazah nenek Sumira langsung dibawa ke rumah keluarga untuk diidentifikasi. Ada orang hilang awalnya dia mencari rumput, kemudian diinfokan sampai maghrib ini belum pulang. Kemudian dilaporkan ke BPBD kalau orang itu dinyatakan hilang. Cuman kita tidak tahu harus menyisir kemana karena tidak tahu titiknya, lokasi kejadiannya. Kemudian hari ini jam 7 tim SAR BPBD dibantu dengan TNI Polri dan beberapa elemen dari KRI melakukan pencarian. Petugas mengimbau warga untuk waspada saat beraktivitas di pinggir sungai, karena di musim penghujan, arus sungai bisa meningkat setiap saat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Aceh, seorang anak tewas tertabrak truk yang dikemudikan ayah kandungnya saat melintas di Jalan Lintas Nasional Maukek, Medan. Inilah detik-detik saat sebuah truk yang dikemudikan seorang ayah justru melindas anaknya sendiri. Sang ayah mengemudikan truk dengan kecepatan tinggi lantaran emosi karena masalah keluarga. Naas, sang ayah tidak tahu saat truk yang dikemudikannya melindas anaknya sendiri. Sebelumnya, supir truk berupaya menghindari tabrakan karena keluarganya menghadang laju truk. Rencana pelaku memberikan uang dan seragam sekolah bagi buah hatinya kandas. Usai menabrak, pelaku kemudian ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau senggol saya nggak saya senggol, tapi anak saya itu gimana memang udah naasnya. Kalau saya senggol nggak saya senggol. Dia lari ke jalan ya? Dia lari ke jalan ada hujan ya. Berawal dari pengemudi Mobar Mitsubishi diesel Nopol 8765 EC warna kuning melaju dari Pulau Pidi menuju Tapak Tuan. Sesampainya di TKP Gampung Kota Baru, Kecamatan Mekik, Kabupaten Aceh Selatan, Mobar yang dikemudikan saudara Husaini diberhentikan oleh pejalan kaki atas nama Haura Aulia, yang tidak lain itu adalah anak kandung beliau, untuk memberhentikan ayahnya. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, Satlantas Polres Aceh Selatan menangkap pelaku dan menyita 1 unit truk yang dikendarai tersangka. Sementara jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Ihdar Ifan, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi laki-laki ditemukan warga di tepi sungai di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, naas bayi ditemukan dalam kondisi tewas. Warga Jalan Purwosari, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan jasad bayi di aliran Sungai Kera, Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepolisian yang tiba di lokasi langsung menyisir sungai untuk mengevakuasi bayi malang tersebut. Naas, bayi ditemukan tewas dengan kondisi sudah membusuk. Diperkirakan jasad bayi laki-laki ini berusia 2 minggu dengan kondisi lengkap dengan tali pusarnya. Posisi telungkup. Gitu, Pak, diperkirakan usianya berapa itu, Pak? Usia paling baru lahir itu, baru lahir. Karena kan posisi uri-uri itu masih ada. Usai identifikasi oleh petugas Inafis Polrestabes Medan, jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Kini pihak kepolisian masih menyelidiki dan memburu pelaku pembuang bayi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Payakumbuh, Sumatera Barat tega menghabisi nyawa kekasihnya karena korban menolak diajak berhubungan badan. Dan sadisnya, meski sudah tak bernyawa, pelaku tetap melampiaskan nafsu bejatnya terhadap jasad korban. Macam-macam itu
Nah, nggak usah. Masa kita gila, soalnya ngecek. Nah, lawan numpang satunya sama kali. Nah, Jadi Ali Muspar, warga Kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dibekuk tim Cita Satreskrim Polres Payakumbuh, tempat kerjanya di daerah Bukit Tinggi. Meski sempat berkelit, Ali akhirnya mengaku telah membunuh pacarnya bernama Indah, warga Suwayan, Kabupaten 50 Kota. Kasus bermula dari perkenalan pelaku dan korban di media sosial yang kemudian berlanjut kencan online. Tertahan pacaran online selama 3 bulan, pelaku mengajak korban bertemu. Pelaku kemudian mengajak korban berhubungan badan namun ditolak. Pelaku kesal, akhirnya membunuh korban lalu memperkosa jasadnya. Karena dia tidak mau dipaksa gitu, Bang. Dia teriak, Bang. Di mana itu lokasinya? Di Tengah Padang, Bang. Jasad korban kemudian dibuang pelaku di semak-semak di daerah Situjuh. Polisi sempat kesulitan mengungkap identitas korban karena tidak ada tanda pengenal. Jadi setelah tidak bernyawa diselesaikan ya, kemudian digotong kira-kira 5 meter lah ya, 5 meter, kurang lebih 5 meter. Di situ dibuang ke semak-semak maksudnya, ya kan? Gendongnya seperti biasa, seperti ini. Kemudian ditaruh, dihadapkan ke kiri, kepalanya dimasukkan ke semak-semak. Keluarga korban sama sekali tak menduga Indah meninggal dibunuh. Keluarga minta polisi menjerat pelaku dengan hukuman maksimal. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP karena menghilangkan nyawa orang lain dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang kusir delman ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka senjata tajam di bagian leher. Ya, korban tewas setelah berpesta miras dengan sesama kusir delman. Seorang kusir delman berusia 25 tahun warga desa Cipaku, Kabupaten Bandung, ditemukan bersimbah darah dengan luka senjata tajam di leher. Korban ditemukan di lahan kosong di Jalan Gorodok, Desa Majasetra, Kecamatan Majalaya Minggu siang. Dari lokasi, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti golok dan uang milik korban. Sebelum kejadian, korban bersama 4 rekannya sedang berpesta miras di atas kereta delman. Oleh korban, celana pelaku disiram miras. Pelaku emosi dan melukai korban dari belakang hingga tewas. Nah, bergantian pakai gelas. Jadi si pelaku agak lambat minumnya, kemudian korban membanjur celananya pakai tuak itu. Nah, kemudian si pelaku pergi sebentar, tahu-tahu dari belakang itu sudah menggorok korban. Polisi sudah mengantongi identitas dan memburu pelaku. Sementara jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi Bandung untuk diotopsi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang residivis kasus pencurian babak belur dihajar massa karena nekat kembali mencuri di lingkungan RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan pelaku mengaku mencuri telepon genggam milik keluarga pasien karena terdesak kebutuhan ekonomi. Seorang residivis kasus pencurian kembali harus berurusan dengan polisi lantaran melakukan kejahatan serupa. Pelaku nekat mencuri telepon genggam milik keluarga pasien di RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku berpura-pura sebagai pembesuk pasien dan mondar-mandir di dalam ruangan di rumah sakit. Ia menyasar telepon genggam milik penunggu pasien yang sedang mengecas. Beruntung pasien melihat aksi pelaku dan berteriak maling. Pelaku tertangkap hingga babak belur dihajar massa. Lagi ada 2 perawat di sana teh. Bapak saya langsung teriak. Enggak ngasih tahu. Itu HP lihat diambil orang gitu. Iya, diambil orang. Berarti udah diambil kan dia? Iya, udah diambil. Saya teriak. Dia langsung keluar ke sana. Lari. Maling sebetulnya di RSUD sering sekali ya terkait keamanan, sudah melakukan patroli, dan kebetulan yang sekarang tertangkap basah ya. Sering beberapa bulan belakang sering dapat ngaling itu. Cuman sarana dan prasarana RSUD itu sangat terbatas. Jadi kami dengan keamanan yang terbatas, SDM yang terbatas, termasuk sarana prasarana. Jadi ngaling itu tetap ada aja.
Pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Usai diinterogasi di pos satpam rumah sakit, pelaku diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan bambu di Ponorogo, Jawa Timur viral di media sosial karena menelan biaya 200 juta rupiah. Ya, banyak warga yang penasaran dengan jembatan bambu ini sehingga ramai dikunjungi. Jembatan Tukung di perbatasan Desa Bulak dan Desa Panda, Kecamatan Balong, Ponorogo ini ramai dikunjungi warga. Lokasi yang semula sepi kini ramai menjadi tempat wisata dadakan. Ada yang sekedar ingin melihat, bahkan ada pula yang ingin bersuah foto. Jembatan ini viral di media sosial karena terbuat dari bambu, namun menelan biaya 200 juta rupiah. Biaya yang sangat besar jika dibandingkan dengan kualitasnya. Di lokasi jembatan tertera biaya pembangunan dari APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2020 dengan biaya Rp199.659.000. Ya, foto sambil membuktikan bahwa ini benar-benar bangunan ini 200 juta. Aneh banget, 200 juta itu ya harusnya sudah jadi jembatan lah. Awalnya kan jembatannya dulu sudah ada. Gak kenapa-napa, bisa dilewati, cuma dibongkar tapi bangunnya setengah-setengah kayak gini kan ya sayang. Jembatan bambu ini merupakan penghubung antara Desa Pandak dan Desa Bulan, Kecamatan Balon. Sebelumnya sudah ada jembatan yang bisa dilalui kendaraan roda 4. Namun tiba-tiba dibongkar karena dijanjikan dibangun jembatan yang lebih baik. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subuki, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 455 orang dalam aksi demo 18/12. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.